kalau sesuatu masalah terjadi atau mereka misalnya sakit, mereka percaya bahwa Tuhan lagi marah. Kalau Tuhan marah, maka itu mereka untuk sembuhnya mereka nggak pergi ke dokter, mereka perginya ke dukun. Mereka mencari dukun untuk menyembuhkan mereka. Maka itu saudara bisa mudah sekali saudara lihat. Banyak sekali kepercayaan mereka dengan charm dan lain sebagainya, meskipun mereka ini Kristen. Karena ada sesuatu kepercayaan yang salah, yaitu karena kalau Tuhan itu maksudnya kalau mereka itu sakit, Tuhan itu lagi marah kepada mereka. Tuhan lagi menghukum, maka itu jangan dekat-dekat Tuhan. Nanti Tuhan akan menghukum lebih berat lagi. Maka itu untuk sembuh, mereka karena mau sembuh, mereka cari dukun. Mereka cari yang lain untuk mereka disembuhkan. Sesuatu pengertian yang salah membuat mereka hidup di dalam ketakutan. Allah mungkin mengizinkan akan badai itu terjadi, tapi Allah bukan penyebab untuk menyebabkan akan badai itu terjadi. Ada amin, saudara. Ada seorang bapak, ini sekedar ilustrasi, ada seorang bapak yang ingin mengerjakan akan ladangnya, tapi pada saat itu dia lagi babysit. Maka itu dia menaruh akan anaknya di atas mobil, bukan di atas kap mobil, tapi di dalam mobil, maksud saya, di dalam mobil, dan jendelanya dibuka. Dan ayahnya mengambil mower, dia potong rumput dan melihat akan babynya. Babynya saat itu juga memperhatikan dia, senang sekali baby itu, ya, anak itu lagi berumur 4 tahun. Maka itu melihat memperhatikan bapaknya, tapi satu saat bapaknya terkejut karena anak itu sudah duduk di jendela, saudara. Sudah duduk di jendela, maka itu bapak ini kembali mengatakan pada anak itu, ayo kamu duduk di dalam. Kamu jangan berada di jendela, nanti kamu jatuh. Bapak ini kembali mau. Anak ini berulang kali lagi duduk di jendela lagi sampai ayahnya harus speng dan taruh kembali di mobilnya. Kamu tidak boleh ini. Kalau kamu ini melakukan lagi, kamu akan berada di dalam rumah. Jadi akan kunci di sana. Dan akhirnya orang tuanya masih mau lagi. Dan satu saat anak ini berada di jendela lagi dan terjatuh bawah. Dia benjut, ayahnya mengejar anak ini dan menggendongnya. Bagaimana, saudara? Kalau anak ini mengatakan bahwa apa yang terjadi karena ayahnya ingin mengajarkan atau mendisiplin dia, sehingga ayahnya yang membuat semuanya ini terjadi. Saya percaya bahwa kalau saya sebagai ayahnya, saya tak terima. Demikianlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin berbicara kepada kita berulang-ulang kali. Tuhan mungkin sampai mungkin pernah speng kita, tetapi tetap kita melakukan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tetapi bukan Allah yang menyebabkan. Ada amin, saudara. Bukan Allah yang menyebabkan, tetapi Allah mengizinkan hal itu terjadi untuk mungkin mendisiplin akan kehidupan kita. Mungkin Tuhan mengizinkan untuk bagaimana Tuhan melihat bagaimana iman kita. Mungkin Tuhan mengizinkan akan hal itu terjadi supaya saudara dan saya grow up, supaya saudara dan saya bertumbuh akan di dalam iman kita. Murid-murid Tuhan berkata pada saat itu kepada Yesus, Guru, di dalam ayat yang keberapa itu, Guru, engkau tidak peduli kami akan binasa, katakan. Di dalam ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kami akan binasa. Kita juga di dalam kehidupan kita sering berpikir bahwa Tuhan gak peduli dengan kita. Tapi siang hari ini saya ingin mengajak supaya kehidupan saudara mendapat ketentraman, mendapat sesuatu damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Maka itu biarlah kita melihat Allah kita adalah Allah yang baik. Allah kita adalah Allah
yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kalau Allah itu berdiam, bukan berarti Allah tidak peduli. Allah tahu apa yang dia harus lakukan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. 1 Peter chapter 5 verse 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. He cares for you, dia katakan. Ya, Petrus katakan, He cares for you. Dia yang memelihara kita. Maka itu kita serahkan segala kekhawatiran kita. Karena Tuhan itu baik. Dia yang memelihara kita. Kita mau untuk kita menyerahkan akan semuanya kepada Tuhan yang memelihara kita. Di dalam kehidupan kita, kita sering berkata, kenapa Tuhan hal ini terjadi? Why God? Ya, kita mengatakan why? Biarlah kita boleh belajar gantikan. Ya, untuk apa Tuhan hal ini terjadi? Kalau kita belajar berkata, untuk apa Tuhan hal ini terjadi? Maka dari itu kita belajar bahwa kita menyerahkannya semuanya kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk kita hidup percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Kalau kita mengatakan why, berarti kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengatakan untuk apa Tuhan? Benefit apa yang aku bisa belajar dengan apa yang terjadi? Maka dari itu di situ kita sebagai anak-anak Tuhan yang mana kita mau untuk percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya untuk kita menyadari bahwa Allah itu mengontrol akan segala sesuatu. Bahwa Tuhan itu mengontrol akan segala sesuatu. Seperti ayat yang tadi saya katakan, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Murid-murid Tuhan pada saat itu hidup di dalam kegentaran, penuh dengan ketakutan karena ada sesuatu air yang memenuhi mereka dan Tuhan Yesus tidur di tempat itu. Pada saat saya membacakan hal ini, memang lebih baik Tuhan Yesus tidur. Karena kalau Tuhan Yesus bangun dan dia memperhatikan, dia menunjukkan tidak care-nya. Ada amin saudara. Bagaimana kalau saudara melihat saudara bekerja dengan keras, tetapi melihat teman saudara yang duduk di situ berdiam diri? Maka itu kita akan mengatakan bahwa dia tidak care terhadap kita. Karena Tuhan Yesus tidur, maka dari itu ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memang tertidur aja. Cuman care-nya, dia cares pada kita. Dan kalau Tuhan Yesus itu tidur, ya, berarti Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia hidup di dalam sesuatu ketenangan, hidup bersama dengan Tuhan karena dia percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang menguasai akan kehidupan dia. Maka dari itu dia bisa hidup tidur dengan tenang meskipun badai bergelora. Saudara kalau mau mempercayai bahwa tahu bahwa Tuhan ini take control, yang in control di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Maka dari itu meskipun kita ada badai, ada ombak yang bergelora di dalam kehidupan kita, kita akan tenang. Ada amin saudara. Seperti saudara, sering kali kalau saya mengendarai mobil istri saya tidur. Karena dia percaya dengan saya akan membawa dia sampai ke tujuan di mana kita akan tuju. Kalau dia tidak percaya dengan saya, dia akan melotot. Sama seperti saya, saudara. Pada saat Kevin belajar drive, hati saya kepinginnya megang rem lah. Mau apa? Nervous. Karena saya nggak percaya. Tapi kalau kita ini percaya, kita akan tenang. Nggak heran kalau Tuhan Yesus itu tidur. Karena dia percaya kepada Allah akan menjaga dia.
Dia percaya bahwa Allah akan melindungi dia, tidak akan membiarkan meskipun badai bergelora, tidak akan membinasakan. Murid-murid Tuhan tidak percaya. Mereka kebingungan. Mereka tidak bisa melihat akan kuasa daripada Tuhan ada dalam kehidupan dia. Sebenarnya saudara, kalau kita ini percaya badai itu ada, ya, badai itu tetap tinggal, tetap terjadi dalam kehidupan kita atau tidak akan merubah akan nama dia sebagai Allah El Shaddai. Ada amin. Kalau kita ini percaya bahwa Allah itu berkuasa di dalam kehidupan kita, maka dari itu Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang berkuasa itu akan tetap, ya, akan terjadi di dalam kehidupan kita. Entah kita lepas dari badai atau tidak peduli, Allah itu akan tetap sama. Allah itu Allah El Shaddai. Tuhan tidak akan, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi badai, entah nanti Tuhan akan menghentikan badai, Tuhan akan merubah keadaan, ya, Tuhan akan merubah keadaan, atau Tuhan mungkin akan berjalan bersama-sama dengan kita di dalam badai. Perhatikan hal ini, ya. Pada saat kita menghadapi badai, Tuhan mungkin bisa menghentikan badai, atau Tuhan mungkin akan merubah keadaan, atau mungkin Tuhan akan berjalan bersama-sama kita di dalam badai. Ada amin. Ini yang kita harus percaya. Ini yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita untuk membuat saudara dan saya tenang. Meskipun Tuhan tidak membebaskan orang-orang Ibrani, ya, di dalam zaman daripada Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego berada di dalam dapur api. Dia berkata kalau meskipun Tuhan tidak menolong, ya, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tahu disinilah hidup di dalam ketentraman. Disuruh masuk dapur api, mereka masuk dapur api aja. Karena dia percaya Tuhan menolong, atau Tuhan membiarkan, atau Tuhan bersama-sama dengan dia. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan in control akan semuanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan berada di dalam boat. Meskipun kita mungkin mengalami sakit, tetapi Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada amin. Karena dia Immanuel, dia bersama-sama dengan kita. Meskipun mungkin kita mengalami financial crisis, tetapi Tuhan katakan, aku ada di dalam perahu saudara. Tuhan ada di dalam perahu. Kenapa Marta, Maria begitu gentar? Firman Tuhan last week. Kuncinya hanya satu, yaitu kalau Tuhan ada di rumah, ya. Kalau Yesus itu bersama ada di situ, maka dari itu Lazarus tidak akan mati. Mereka tidak perlu ketakutan kalau ada di situ. Saudara perhatikan firman Tuhan last week. Karena Yesus tidak ada di situ, maka dari itu mereka mulai gentar. Mereka ada kematian. Sesuatu gambaran yang baik. Maka dari itu kalau Yesus ada di dalam perahu saudara, meskipun badai, dia take control. Dia ada di dalam perahu kehidupan kita, dia akan take control kita. Kalau kita mengizinkan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, dia take control akan semuanya. Badai atau apapun juga, ya, kita lalui, atau Tuhan pun juga sanggup untuk menghentikan akan badai kehidupan kita. Mari kita doa sama-sama.